Gadu Delani, saya Syahla Nurfadila, saya Kahai Ceda, saya Ada. Ada Ricci Dinda Balkis. Dan Hanarifa Azara. Bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi isu. Beberapa titik Makin masif tak dibarengi dengan Sebelum kita masuk ke penjelasan, teman-teman harus tahu bahwa berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia dengan produksi sekitar 65,2 ton juta per tahun. Maka dari itu, kita sebagai siswa harus tahu bagaimana cara kita membangkitkan kembali Indonesia sehingga menjadi negara yang tidak memiliki sampah terbanyak di dunia. Salah satunya dengan cara mendaur ulang kembali sampah. Tahukah kamu mengenai daur ulang sampah? Daur ulang sampah adalah proses sistematis mengumpulkan, memilah, dan mengolah material limbah-limbah yang tidak terpakai menjadi bahan baku atau produk yang lebih bermanfaat. Tujuan dari daur ulang sampah adalah mengurangi tumpukan sampah di TPA, menghemat sumber daya alam, dan mencegah pencemaran lingkungan. Proses daur ulang sampah ada 4 R. Yang pertama, reuse, yaitu tindakan menggunakan kembali bahan bekas, baik untuk fungsi yang sama maupun yang berbeda, tanpa melalui proses pengolahan bahan mentah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah lebih menggunakan tote bag daripada kantong plastik sekali pakai. Yang kedua ada reduce. Reduce adalah tindakan mengurangi potensi timbulnya sampah. Contohnya membawa tas belanja sendiri. Yang ketiga ada recycle. Recycle adalah proses pengolahan barang bekas menjadi barang yang bermanfaat, mengurangi sampah dan menghemat bahan baku. Contoh dari recycle adalah yaitu botol plastik dijadikan kerajinan tangan. Yang keempat ada replace. Replace adalah mengganti barang yang tidak ramah lingkungan menjadi barang yang lebih ramah lingkungan. Contohnya adalah mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless. Aspek daur ulang sampah adalah 1. Pencegahan di hulu. Banyak ahli lingkungan berpendapat bahwa mencegah sampah lebih efektif daripada mengolahnya setelah sampah itu ada. 2. Pengelolaan sampah organik. Sampah organik seringkali menjadi penyumbang terbesar volume sampah. Jika tercampur dengan sampah anorganik di TPA, sampah organik dapat menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi atmosfer. 3. Pemilahan sampah berbasis sumber. Pemilahan adalah kunci utama agar sistem pengelolaan sampah bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, ekonomi sirkular. Konsep ini melampaui daur ulang dengan merancang sistem agar sumber daya tetap digunakan selama mungkin. 5 manfaat utama daur ulang sampah. Yang pertama, melestarikan alam, menghemat bahan baku mentah. Yang kedua, menghemat energi, proses produksi lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi polusi untuk menekan emisi gas rumah kaca. Yang keempat, mengurangi sampah untuk memperkecil tumpukan di TPA. Yang kelima, nilai ekonomi untuk menghasilkan uang dan lapangan kerja. Maka dari itu, mari kita simak wawancara antara siswa SMA Negeri 1 Payakumbuh dengan Ketua Bank Sampah Liberty Payakumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Ibu, jadi tujuan kami ke sini ini untuk mewawancarai Ibu tentang bagaimana pengolahan sampah tersebut. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, di sini kami berbicara atau mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu namanya Rahmaninda, jadi Ketua Bank Sampah Liberty. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini nih apa kendala utama yang bikin warga tuh malas untuk ikut program bank sampah ini, Bu? Sepertinya dia malas untuk memilah di rumah tuh malas. Karena apa? Ada becak motor kan tiap hari. Kalau masuk ke sini ini 3 kali seminggu, jadi dia masuk ke ini kantong, kasih becak motor, udah beres. Jadi kan dia tidak mengingat bagaimana tumpukan sampah nanti di tempat pembuangan sampah.
Kalau gitu dia beresnya, bersihnya di rumah masing-masing aja. Jadi nanti kan begitu, itulah malas dia. Memilah gitu. Dimilahnya tuh malas. Karena memang sampah ini kalau kita pilah secara finansialnya memang tidak menghasilkan, nggak seberapa gitu ya. Finansialnya nggak seberapa. Jadi yang tujuannya kita nanti bank sampah ini kan bisa sampah itu terpilah. Jadi di tempat pembuangan akhir sampah itu tidak terlalu menumpuk, itu udah terpilah. Jadi sekarang kan ada darurat sampah dan sebagainya. Terus apakah hasil kerajinan dari bank sampah ini punya nilai jual yang cukup untuk menutupi biaya opsional atau gimana sistemnya? Kalau kerajinan ini, itulah kalau masyarakat kita kurang minatnya terhadap yang daur ulang itu. Jadi dia nggak berminat. Jadi dulu kami bikin tempat keranjang ke pasar, tempat pensil dan sebagainya, tidak diminati oleh warga. Sebatas sebatas itu. Terus Bu, bagaimana cara mengelola bau dan kebersihan di lokasi bank sampah ini Bu, agar tidak dikomplain atau dipengaruhi oleh tetangga sekitar yang berdampak negatif? Ini konsep bank sampah adalah sampah anorganik. Jadi kalau yang kita berbicara bank sampah itu kita mengelola sampah anorganik. Jadi kita tidak menerima sampah yang tercampur. Itu kalau sampah tercampur di TP2SP. Jadi ada pula tempatnya, jadi di situ diolah. Jadi itulah karena di sini sampah yang bersih-bersih. Di sini ada nggak Bu jenis sampah anorganik itu yang sulit dikelola dan sering berakhir hanya jadi tumpukan gitu Bu? Apakah ada? Kita ada juga. Kita dulu kan menerima ini sampah kemasan minyak. Kemasan minyak, jadi awal-awalnya kita bikin keranjang untuk belanja, apa itu untuk kerajinan. Karena tidak berminatnya, enggak, konsumennya tidak begitu menjanjikan, jadi lebih tumpukan juga. Sekarang nggak terima lagi, ya gitu. Terus hasil dari kerajinan yang udah dibikin tuh itu akan dijual atau gimana Bu? Kalau dalam teorinya memang dijual, karena kita setiap pengrajin itu membuat, kita bayar dia. Jadi karena udah menumpuk, kita harus tetap membayar. Dia store ke sini, misalnya ada tempat ini keranjang 10 buah, kita hargai itu satu buah keranjang itu jahitnya dari kita semuanya itu bahan makannya 7.500. Jadi kosnya enggak. Ada nggak Bu pemasaran dari kerajinan ini sampai mana aja gitu? Belum. Belum. Sebatas ke pameran-pameran dan itu enggak banyak. Berarti kendala utamanya di sini tuh mungkin kurangnya kepekaan gitu kan Bu, untuk warga-warga di sini. Iya. Kepekaan Bu. Bolehlah kita gitu, untuk memilah dia juga malas, untuk memakai ini juga nggak mau. Jadi kalau kita ini belum dijual gitu kan untuk pakai sendiri, tapi dia nggak mau ke pasar itu mana ada orang yang mau
keranjang itu. Padahal sekarang kan kresek udah begitu naik kan, tapi keranjang tuh nggak mau juga. Belum, mudah-mudahan kita lihat di Jawa, kita lihat di medsos juga kan, orangnya pandai juga. Ya, bagus-bagus ya Pak Permasar. Mungkin untuk wawancaranya mungkin sampai di situ, Bu. Jadi kami ucapin sekali lagi terima kasih Ibu udah ngulangin waktu untuk bisa kami wawancarai. Mungkin segitu aja wawancara kita pada hari ini. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara kami, dapat disimpulkan bahwa bank sampah Liberty saat ini kurang aktif karena kurangnya kepekaan masyarakat terhadap sampah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kepekaan kita terhadap sampah. Dengan adanya Bank Liberty ini, kita dapat mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan bermanfaat.